Halo Mamen, berjumpa kembali di channel dari Ki. Kali ini kita akan bahas chapter selanjutnya dari konten teliti sebelum membeli, episode review Soundcard V8, Soundcard pemula paling murah terbaik. Kenalin yang namanya Soundcard V8. Soundcard V8 ini adalah tipe pemula banget ya. Jadi ini cuman single mic. Jadi di sini sudah diciptakan khusus dan kita bisa mengatur ya. Kita bisa mengatur intensitas suara kita. Apakah kita mau suaranya kayak YouTuber macam Korigor yang ngebass gitu, atau mau suaranya yang benar-benar clear voice yang treble-nya bagus gitu ya. Tentu saja ini semua bisa diatur dengan menggunakan Soundcard V8. Nah, Soundcard V8 jika kalian menggunakannya dengan mic eksternal ya, yang dynamic condenser, dengan yang tipe untuk dynamic condenser, si Soundcard V8 ini kalian harus include lagi dengan alat yang namanya Phantom Power. Jadi itu adalah satu set wajib yang harus kalian miliki jika kalian ingin memakai soundcard. Karena misalkan kalau kalian memakai BM800 terus kalian langsung gabung ke mixingnya soundcard ini, bisa nggak? Yang terjadi adalah dia tidak bisa menangkap atau merekam audio. Gue udah coba, jadi langsung direct dari mic yang gue pakai. Ini kan dia dynamic condenser ya, lu langsung direct ke sini. Yang terjadi adalah tidak ada hasil suara yang keluar. Jadi untuk tipe dynamic condenser memang harus ditambahkan lagi dengan yang namanya Phantom Power 48 volt. Seperti barangnya nanti kita akan review Phantom Power 48 volt itu yang kayak gimana. Dan untuk instalasi ini yang jadi masalah di soundcard ini adalah buat orang yang baru pertama kali memakai, itu adalah bingung di mana colokan. Kita harus menempatkan kabel-kabel karena kan di sini adalah posisi kabel-kabel ya. Jadi kalau seandainya kita pakai ini terus kita salah masukin kabel, yang terjadi adalah apa? Ada suara noise dan itu akan mengurangi hasil rekaman kita. Dan di sini sudah ada berbagai macam plug-plug ya. Gua akan jelasin satu persatu. Nah, ada live 1 dan live 2. Live 1 dan live 2 itu berfungsi untuk menyambungkan antara soundcard dengan alat yang dipakai untuk memutar atau merekam video. Bisa merupakan HP ataupun kamera mirrorless. Untuk misalkan dari kita bisa mengambil dari dua titik gitu. Jadi Angel 1, Angel 2 dengan dua kamera yang berbeda. Nah, kita bisa pakai Soundcard V8 ini. Diposisikan di live 1 dan di live 2. Gimana kalau saya cuma butuh satu? Kalau kalian cuma butuh satu ya kalian cukup pasang di live 1. Terus yang ketiga, setelah live 1 live 2 ada accompany instrument. Ada tulisannya accompany instrument. Itu adalah colokan yang nanti akan terhubung dengan alat instrumen yang akan kalian gunakan. Jadi misalnya kalian menggunakan gitar, ya nanti itu kalian bisa colok di sini. Dia berupa USB ya. USB, nanti kalian bisa langsung colok ke instrumen yang kalian pakai. Next itu ada yang namanya charging ya. Kalau charging ini dia buat ngecas ya, jadi buat ngecas. Dan selanjutnya itu ada earphone speaker, terus ada headset sebelahnya, terus ada condenser mic dan dynamic mic. Nah, jadi di sini pun sebenarnya bisa sih lu memakai dua mikrofon, satu di plug untuk condenser, satu di plug untuk dynamic. Tidak ada masalah dan ini dua output ya. Dan sekedar informasi, Soundcard V8 itu dia menggunakan baterai di dalamnya. Jadi saat kita menggunakan ini disarankan banget itu untuk tidak menggunakan sambil dicas. Karena ini kesalahan gua pakai kemarin itu sambil dicas. Yang terjadi apa? Timbul suara noise yang berisik banget di saat kita merekam. Karena apa? Karena memang kan suara kan ada, kalau di arus AC, apalagi gue langsung direct ya, jadi nggak pakai. Harusnya kalau direkomendasikan itu kalau untuk ini, misalkan kalian sambil merekam mau pakai ini gitu ya, itu direkomendasikan pakai power bank ya. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan yang langsung dari arus listrik rumahan,
maka mending lebih baik dicas aja dulu barang 2 jam, habis setelah itu baru dipakai. Kenapa? Karena supaya mengurangi beban yang pada saat pengisian itu teori secara fisikanya ya. Di saat kita ngecas terus kita pakai itu si baterainya tuh langsung secara dipakai, dan ada yang namanya kapasitor. Kemungkinan kalau misalnya kita pakai kapasitornya nggak sanggup lagi menahan atau menyimpan daya, dia over. Yang terjadi adalah dia over arus listrik dan menyebabkan frekuensi yang ada di dalam chip microcontroller ini jadi rusak. Makanya lebih disarankan untuk dicas menggunakan power bank saja kalau memang harus terpaksa digunakan baterainya sudah habis. Gitu ya, itu secara omongan ininya ya, akademisnya ya. Terus ini untuk fitur ya, gue mau bahas fitur. Sekarang kita mau bahas fitur. Jadi di sini ada beberapa tombol knob yang bisa kita gunakan. Ada beberapa tombol knob yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan kita ya. Gue nyalain dulu. Gue sekarang sudah jarang karena memang soundcard ini sangat baik, sangat direkomendasikan buat teman-teman yang suka cover lagu. Jadi misalkan cover lagu terus background belakangnya itu misalkan di taman, di tengah-tengah tempat yang ramai, atau mungkin kalau kalian live stream acoustic session di cafe gitu ya. Nah ini minimal pakai beginian tuh udah bagus banget gitu. Gue udah nyalain. Nanti kita bisa milih di sini ada ini yang tombol warna merah itu adalah efek suara. Jadi ada Electro, Pitch Bend, Magic, Shockwave, MC, and Dodge. Biasanya sih gue pakai MC aja. Jadi tipe MC kita nyalakan, lampunya udah menyala. Habis itu kita tinggal atur ini ya, tune untuk suara. Jadi ada mic dan echo yang paling besar, mic dan echo untuk yang paling besar, dan ini yang kecil ada treble, bass, record, musik, dan monitor. Nah untuk mic itu disarankan itu hanya kita ngambil full ya, kita ngambil full, dan untuk echo kita ngambil di minimum. Oke. Echo itu full, mic itu full, dan di echo kita ambil di voice minimum. Terus untuk treble kalau kalian dipakai untuk acoustic session itu cukup di tengah-tengah. Bass itu di arah jarum jam 2, dan recording itu dia di arah jarum jam 12. Terus kalau akomodir instrumen, kalau kalian pakai akomodir instrumen, kalian bisa setting musik itu di full. Dan untuk monitor itu ke perekaman, itu kalian bisa setting di angkat jarum jam 3. Itu seperti ini. Seperti ini guys. Oke, gua rekam dulu. Oke, sudah. Next di bawahnya lagi nih, yang 2 baris di bawahnya itu adalah sound effect ya. Jadi kalau kalian sering dengar podcast gitu, jadi ada sound effect burung gagak, ada suara pistol, terus ada yang tepuk tangan. Nah itu berasal dari sini. Dan sekarang kita akan bahas kapan kita harus menggunakan soundcard dan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kapan kita harus menggunakan soundcard itu sebenarnya tergantung dari jenis kondisi video yang akan teman-teman buat. Kalau seandainya teman-teman lebih suka bermain di musik ya, itu gue saranin kalian butuh banget pakai yang soundcard. Dan untuk kondisi live stream itu tergantung dari mic condenser ya. Jadi kalau seandainya kalian belinya yang satu paket, yang nggak ada masalah tuh nggak dipakai gitu. Jadi mungkin suara kalian bisa lebih kalian atur voice-nya gitu ya. Nah kalau seandainya kalian tidak beli paket, pengennya beli satuan, nah itu gue saranin kalau yang untuk konten live stream, terus untuk orang yang cuman seperti gue gitu yang storytelling, cukup lah kita mungkin nggak perlu pakai soundcard ya. Tapi kalau untuk yang bermusik, terus untuk orang yang pengen suaranya tuh pengen ada gradasi suaranya tuh bisa berbeda gitu. Nah kalau kalian males-males ngedit ya cukup dengan menggunakan soundcard, maka masalah itu akan terselesaikan. Oke, untuk nanti gue akan share juga ya ini link pembelian. Misalkan kalau kalian pengen beli, kita akan coba tes suaranya ya. Kita akan coba tes suaranya.
Setelah itu nanti kalau seandainya kalian berminat untuk membeli produk ini, gue akan sediakan link di Shopee dan Tokopedia seperti biasa. Oke, jadi di situ kalian nanti bisa cek. Gue akan selalu tekankan di awal kalau konten kita akan merekomendasikan toko-toko online yang menjual produk ini dengan kondisi paling bagus dan paling aman buat kalian bertransaksi. Jadi jangan khawatir, silahkan langsung ke link description box below dan langsung di check out aja, tinggal bayar, tunggu barang sampai dan langsung rasakan manfaat dari alat ini guys. Oke, demikian dulu ya konten teliti sebelum membeli episode review soundcard V8. Semoga kalian semua puas dan terinspirasi untuk bisa memiliki alat soundcard ini. Dan kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan mention di komen ya. Dan misalkan kalian lagi pengen ada alat apa yang kalian incar-incar tapi kalian masih ragu-ragu, just info aja di komen. Barangkali gue punya alatnya atau gue dalam waktu dekat mau beli ya, nanti kita bisa review bareng-bareng di sini. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.